Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pemirsa IPN TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersua kembali dalam acara Ramadan Greatness. Ramadan Greatness. Ini kita sudah memasuki hari ke-15. Hari ke-15. Kita masih tetap bersama Pak Le. Ya, Pak Le. Kita bersama Pak Lekisan Tafsir. Ya. Sehat Pak? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Tetap semangat Pak. Oke, semangat. Baik, kita masih melanjutkan kajian terkait dengan greatness ya Pak ya. Ya, greatness. Kalau kemarin bagaimana musik greatness, untuk hari ini kita akan membahas bagaimana melepaskan potensi greatness untuk menuju kepada puncak sukses. Silakan ya. Pak. Ya, ini penting sekali temanya nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Pak Imam yang saya hormati, dan tema yang Bapak sebutkan pada pagi hari ini adalah tema yang luar biasa itu Pak. Ya, yaitu mengenai bagaimana kita unleash the spiritual greatness atau unleash the potential. Jadi potensi greatness itu ada dalam diri kita, tapi itu mesti dilepaskan dia. Ya, ibarat kalau balon itu Pak ditiup kan kembang Pak. Nah itu kalau nggak pernah dilepaskan itu ya dia nggak bisa terbang. Begitu dilepaskan, wah dia akan terbang. Nah, mari kita lihat bagaimana potensi greatness manusia, ya, dan bagaimana cara melepaskannya sehingga bisa membuat manusia akan terbang. Prestasinya yang terbang maksudnya ya. Oke, kita ini apa? Kita mulai dengan slide presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Pak Imam yang saya hormati, para pemirsa, Bapak Ibu kaum muslimin di seluruh tanah air dan juga di Malaysia dan juga dimanapun saja berada. Inilah the greatness model yang sudah kita jelaskan beberapa di episode yang lalu. Nah, kita sudah menyelesaikan mission spirituality. Ya, kemudian kita sudah menjelaskan mengenai vision humanity. Nah, sekarang kita masuk kepada generosity, to be excellent. Ya. Nah, apa itu? Nah, mari kita lihat satu perumpamaannya. Ya. Nah, apa target kita? Greatness ya, dibentuk dengan 5 prinsip. Man, sholat, nafkah, Al-Quran, akhirat. Nah, sedangkan man dan sholat sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada prinsip ketiga, yaitu nafkah. Ya, bagaimana itu nafkah? Apa hubungannya nafkah dengan value creation? Ya, atau bagaimana hubungannya dengan menciptakan nilai ya di organisasi, di perusahaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas dulu. Nah, saya ingin mulai dari sini Pak Imam. Ini ada 2 perigi Pak Imam. Perigi itu sumur. Mungkin anak milenial nggak tahu ya. Nah, ada perigi yang selalu diambil airnya Pak. Ya, tiap hari diambil airnya, ya. Airnya untuk nyiram tanaman, pohon-pohonan. Nah, ternyata Pak Imam, kondisi airnya karena sering diambil bagaimana Pak? Bening tidak Pak? Nah,
Nah, bening dia, Pak. Lama-lama bening. Iya, lama-lama dia bening gitu. Tapi yang faktanya sumur yang nggak pernah diambil airnya, Pak. Lama-lama bagaimana? Kotor. Padahal ketinggian permukaan air sama saja. Jadi dua sumur yang berdekatan, ya, kemudian satu diambil airnya, satu tidak. Airnya tetap jumlahnya sama, tapi yang selalu diambil airnya bersih, sedangkan yang tidak pernah diambil airnya kotor. Nah, ini fakta. Nah, ini artinya pembelajaran bagi umat manusia, ya, bahwa hubungannya dengan potensi diri manusia. Nah, potensi diri kita adalah apa yang Allah berikan pada diri kita. Dalam bahasa Al-Quran itu, wa mimma rozaqna. Nah, apa yang kami curahkan kepada mereka. Apa itu? Kehidupan. Apa itu? Apa yang Allah berikan pada diri kita? Ya umur, ya kesehatan, mata, telinga, kaki. Diperluas lagi, ya uang, harta, benda, kekayaan, ilmu pengetahuan, kesempatan. Itu semuanya adalah rezeki yang Allah berikan pada diri kita. Ibarat sumur, maka itu mata airnya, Pak Imam. Ya, nggak pernah berhenti kan? Allah berikan terus kehidupan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan ilmu. Karena Allah itu maha memberikan segalanya, ya, dan kekayaan Allah itu maha tak terbatas. Oleh karena itu, apa yang ada pada diri kita sesungguhnya ya tidak terbatas. Kenapa? Karena Allah maha tak terbatas. Nah, tetapi apabila kita tidak menggunakannya untuk menciptakan manfaat pada kehidupan, maka justru apa yang Allah berikan itu bahkan menjadi tidak berguna atau menjadi penyakit, Pak Imam. Ibarat air ini, ya mata airnya bagus di bawah sana, tapi karena air permukaan tidak pernah diambil, maka sia-sia saja ada sumber mata air besar sekalipun. Ya, dan akhirnya di atas permukaan tanahnya itu banyak tanaman yang tidak tersiram. Seharusnya air itu diambil kemudian untuk nyirami tanaman. Tanamannya berbuah, ya berbunga, berbuah, bermanfaat, airnya menjadi bening. Begitulah perumpamaan dengan apa yang Allah berikan pada diri kita. Kekayaan, harta benda, ya banyak sekali berlimpah Allah berikan pada diri kita. Tapi kalau kita tidak mengeluarkannya, tidak menafkahkannya kepada sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan, maka justru itu akan jadi penyakit bagi diri kita, Pak. Kita akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Dari mana kamu dapatkan hartamu dan kemana kau belanjakan hartamu? Atau kau hanya simpan saja hartamu? Nah, ini sebuah perumpamaan yang sangat penting bagi kita dalam rangka kita mengoptimalkan apa yang Allah berikan pada diri kita untuk menciptakan manfaat. Ya, dari sini mulainya, Pak Imam, keyakinan bahwa Allah memberikan tak terbatas pada diri kita. Ya, nah kalau sudah, maka saya akan hubungkan ini dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Mahathir Muhammad. Ini keren, Pak. Ya, apa yang dikatakan oleh beliau? Usia 94 tahun beliau mengatakan, saya akan menyarankan orang untuk tidak beristirahat ketika mereka menjalani tua. Karena apa? Jika Anda istirahat, Anda akan segera menjadi sangat lemah dan tidak mampu. Mungkin Anda akan menjadi pikun. Hebat ya Mahathir Muhammad. Jadilah aktif setelah Anda mencapai usia pensiun. Ini sama dengan otot-ototmu, kata beliau. Jika Anda tidak menggunakan otot dan berbaring sepanjang waktu, maka otot-ototmu bahkan tidak dapat membawa berat badanmu. Anda tidak akan bisa berdiri dan bahkan kamu tidak bisa berjalan. Otak juga sama. Jika kamu tidak menggunakan otakmu, Anda tidak berpikir, kamu tidak menyelesaikan masalah, kamu tidak membaca, tidak menulis, maka otakmu akan mundur. Dan kamu akan menjadi pikun. Kesimpulannya, selalulah aktif. Dan subhanallah di umur 94 tahun, Mahathir Muhammad tidak berhenti. Apakah dia mencari mengumpulkan uang kekayaan? Enggak. Dia justru ingin berbagi. Saat ditanya, apalagi yang Tuan cari, Tuan Dr. Mahathir? Beliau jawab, selagi saya bisa memberi kepada negara dan bangsa saya. Masya Allah. Ini patut dicontoh, Pak Imam. Dan inilah Perdana Menteri yang pernah ada paling tua dan mengagumkan dunia. Ya, Dr. Mahathir Muhammad. Apa pesannya untuk kita? Jangan berhenti. Apa yang Allah berikan pada diri kita, jangan disimpan. Kenapa? Bisa jadi penyakit. Ini sebetulnya ada kisah nyata, Pak Imam.
Ya, dulu dirut saya di BUMN itu umur sudah 70, tapi akhirnya dia mengurung diri, Pak Imam. Ya, tidak membaca lagi, tidak berdiskusi lagi, tidak berceramah lagi, tidak berpresentasi lagi. Ya, akhirnya lama-lama menjadi pikun. Begitu. Nah, ketika datang sana, saya datang ke rumahnya, maka disampaikan, ini si bapak kadang-kadang suka mau keluar rumah sendirian, malam-malam bawa ransel, mau kemana? Ada yang jemput saya di depan. Jadi berhalusinasi. Ketika saya datang ke rumahnya, beliau mengatakan, Legisan, ini di bawah rumah kita ini banyak orang mati. Loh, kok begitu? Ya, dulu rumah ini ketika saya beli, itu kuburan di bawahnya. Iya, padahal itu nggak ada, Pak Imam. Nah, terus dia bilang apa? Legisan, apa urusanmu ke sini? Cepat saja sampaikan, habis itu pulang. Kenapa? Itu ibumu sakit, nggak bisa diobati. Jadi kami harus pulang ke Jawa untuk mengobati ibumu. Padahal ibunya lebih sehat dari dia, Pak. Ini dia. Jadi pikun gitu. Kenapa itu terjadi? Karena dia mengurung diri saja. Padahal ilmunya, pengalamannya luar biasa, dahsyatnya, banyaknya, ya akhirnya tidak digunakan, lama-lama jadi pikun. Ada guru saya dulu, Pak, ya, guru dari guru saya. Hafiz Quran, Pak, di umur 90 tahun masih bisa hafal Quran, Pak. Jadi ditanyain ayat berapa, surat berapa, masih bisa, Pak. Cerita soal macam-macam, bisa, lancar, Pak. Nah, di situ kita mengambil kesimpulan, Pak Imam, bahwa apabila otak itu digunakan, maka justru Allah memberikan. Terus dia ada berhenti. Masih ingat sumur tadi? Begitu diambil, airnya datang lagi. Ambil air dari bawah, datang lagi. Ambil air, datang lagi. Begitu, Pak, seterusnya. Maka jangan pernah pelit dengan potensi kita untuk kita keluarkan menjadi nyata. Begitu kita rem dia, maka justru jadi penyakit bagi diri kita. Ya. Nah, saya mengumpamakan tersebut tadi itu hubungannya dengan ini, Pak. Bahwa banyak orang terjebak dengan kenikmatan. Allah itu kan memberi rezeki, ya, memberi kenikmatan, makanan, minuman, harta benda banyak gitu. Nah, orang terjebak, Pak, bahwa itu hanya untuk dinikmati saja. Padahal maksud Allah memberikan semua tadi itu sebagai alat supaya dia berbuat baik. Supaya dia menciptakan sesuatu yang bermanfaat di luar sana. Tapi orang jadi aneh. Memandang semua nikmat itu sebagai hanya nikmat. Oh, ini rahmat Allah banyak, ini nikmat Allah banyak. Hanya dinikmati saja, lupa dia bahwa itu adalah alat untuk menciptakan kebaikan. Ya. Wah, badan kita supaya sehat. Wah, dia bekerja. Ya, menjaga kesehatan. Setelah sehat, so what? Nah, wah, dia cari uang. Setelah dapat uang banyak, so what? Wah, dia cari kekayaan banyak. Setelah dia dapat kekuasaan, so what? Nah, seharusnya pertanyaan itu dijawab dengan jawaban lanjutannya, Pak. Setelah kita sehat, maka kita harus bisa berjuang menciptakan kebaikan. Kalau kita punya uang banyak, uangnya untuk berjuang menciptakan kebaikan. Kalau kita kekuasaannya tinggi, kekuasaannya digunakan untuk menciptakan kebaikan. Begitu, Pak. Jadi semua nikmat Allah itu adalah alat untuk kita berjuang menciptakan kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Nah, banyak orang terlalu menikmati, Pak. Terlanjur sayang pada nikmat Allah itu. Baik berupa harta, uang, jabatan, kekuasaan. Akhirnya apa? Dia lalai menjadikan harta benda tadi itu sebagai media untuk beramal soleh. Dia terlalu mencintainya. Mencintai mobilnya, mencintai rumahnya, mencintai badannya. Sehingga dia hanya mengelus-elus hartanya, badannya, kekayaannya, kekuasaannya. Dia lupa menjadikannya itu sebagai media untuk beramal soleh. Pada saatnya nanti, Pak Imam, semuanya akan berakhir. Umur akan berhenti, sehat akan hilang, uang akan habis, ya kan? Dan akhirnya belum sempat menjadikan itu sebagai media amal soleh. Akhirnya dia menjadi orang yang menyesal. Inilah jebakan kenikmatan yang harus kita hindari, Pak. Jangan sampai kita terjebak, terlalu menikmati, dan terlanjur sayang. Terlanjur sayang kepada apa yang Allah berikan. Malah lupa dia kepada Allah yang memberikan nikmat itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini dia. Nah, oleh karena itu Pak Imam, saya ingin mengusulkan kepada kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, maka kalau kita bekerja, ya mencari sesuatu, itu apa yang paling kita ingin dapatkan? Nah, saya mengumpamakan dengan dua hal, Pak, kemuliaan atau kebahagiaan.
Kalau orang berpikir mencarinya kebahagiaan, Pak Imam, maka dia akan terus berorientasi untuk menikmati, begitu, Pak. Nah, akhirnya apa? Dia terdorong terus untuk mengumpulkan, getting. Dia menumpuk-numpuk apa yang Allah berikan. Dia lupa untuk menciptakan kemuliaan. Nah, orang yang berorientasi menciptakan kebahagiaan, Pak Imam, maka dia akan berpikir untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Harta, jabatan, status, kerahkan semua itu supaya dia merasa ini dia. Inilah orientasi getting. Maka Allah mengingatkan manusia, kalau kamu bekerja untuk menumpuk-numpuk kekayaan, lupa kamu nanti akhirnya bahwa kamu akan mati. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Hai manusia, megah-megahlah kamu itu, kamu membuat kamu sendiri lalai. Dan kamu janganlah begitu, karena kalau kamu lupa dan berfoya-foya seperti itu, nanti kamu akan menyesal ketika kamu dalam kubur. Lupa dia menggunakan kekayaannya itu sebagai media untuk beramal soleh. Ya, nah ini jebakan kenikmatan ini berbahaya. Karena itu kita rubah orientasi hidup kita, Pak Imam. Jangan mencari kebahagiaan, tapi apa? Mencari kemuliaan. Apa itu Pak mencari kemuliaan? Ya, kalau kita ingin mencari kemuliaan, maka kita justru menggunakan apa yang Allah berikan pada diri kita untuk menciptakan kemuliaan. Kita memberi, kita menolong, kita memberi, kita menolong, kita membantu, kita melindungi, kita mengayomi, kita mencerdaskan. Ya, kita memberi kepada sesama. Wah, luar biasa Pak Imam. Nah, artinya kita berpikir apa yang kita ciptakan, bukan apa yang kita nikmati. Nah, dengan begitu, semua resource yang Allah berikan pada diri kita gunakan dan kita berikan. Inilah orientasi giving. Kalau pertama tadi orientasi getting. Getting sama giving sangat berbeda. Getting itu jadi kemerungsung, merana, dikejar-kejar untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau giving, hasilnya adalah manfaat dan kemuliaan. Dan di situ Allah mengatakan, orang yang paling mulia sesungguhnya adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Nabi Muhammad adalah contoh, ya, seorang figur di mana dia merasa berat apabila melihat penderitaan umatnya. Dan dia amat belas kasih dan penyayang kepada sesama. Luar biasa Pak Imam. Sehingga selama hidupnya, apa yang beliau lakukan adalah memikirkan supaya orang lain, supaya umatnya, supaya jamaahnya, supaya umat manusia hidup dalam kebahagiaan. Dia merasa berat di hatinya Pak Imam apabila melihat umatnya itu menderita. Dia bahkan berkorban dengan apa? Dengan tenaga, pikiran, bahkan semua kekayaan yang dulu dia kumpulkan. Masya Allah Pak Imam. Yang namanya istrinya Khadijah itu saudagar kaya luar biasa Pak Imam. Tapi begitu Nabi Muhammad dan Khadijah meninggal dunia, hanya meninggalkan terompah sepatunya. Ya, kemana harta benda yang kaya tadi itu semua? Itu semuanya dijadikan ya sebagai bekal untuk menciptakan maslahat dan manfaat bagi kehidupan. Apakah dengan begitu beliau hina? Tidak. Justru kemuliaannya terkenang sepanjang masa, Pak Imam. Manusia mengenangnya bahwa ini orang yang super duper baik, Pak Imam. Dan di mata Allah dimuliakan. Ya, coba lihat. Jadi pada akhirnya apa? Menciptakan kemuliaan justru lebih membahagiakan diri kita lahir batin daripada kita orientasi mencari kebahagiaan. Yang terjadi, yang didapat justru adalah kemerungsung dan ya malah gundah gulana, ya malah menderita. Ketika kehilangan, penderitaan semakin berat. Oleh karena itu saya usulkan jangan mencari kebahagiaan, tapi carilah kemuliaan. Kemuliaan yang bukan atas pujian orang lain, tapi kemuliaan yang kita ciptakan dari kita menciptakan manfaat. Ya, di sini kuncinya. Nah, ini ada satu video bagus sekali Pak Imam. Ini video dalam bahasa Inggris, tapi ini sudah beredar juga di handphone. Ya, saya munculkan di sini untuk menjelaskan apa kandungan maknanya. Mari kita lihat Pak Imam. Stop. Okay, I said stop. Hold on. All right, you're a big Ada anak kecil mencuri. Please, ya, let me go.
Jadi This is obat a big di apotek. misunderstanding. A misunderstanding when you steal an inhaler from my shop and calling the cops. Please, no. You don't understand. It's my mom. She's really sick and we don't have enough money to pay for it. Save it for the judge. Ibunya sakit. Dia gak punya Excuse uang. me, sir. How much for the inhaler exactly? $15? Why is that any of your business? Look, here's $20. Maybe you could keep the change and forget this all ever happened? Fine. You got lucky, kid. All right? Don't you ever come around my shop again. That was a close one, huh? Why would you do that? I mean, Kenapa kamu lakukan you don't itu? even know me. Sometimes kamu you tidak just kenal have dengan to do aku. something nice for the people who need it most. Don't worry about the cost of the inhaler. It's yours, free of charge. I don't know how to repay you. No need to repay me. Just always remember to pay it forward. Hello? 20 tahun kemudian. Hello? Are you listening? Without surgery, you have a few days to live at best. Can you pay, or do you know anyone that can? I don't know anybody. Please help me. There must be something that you could do. I'm sorry. I don't make the rules. The director does. There's nothing I can do. Can I help you? I'll take over from here now. This woman is my responsibility. Look, buddy, if the director hears about this, I'm you're... sorry. You must be new here. Because I am the director. Oh, I am so sorry. Not a problem. I'll leave you be. I don't know who you are, but it's no use. I don't have the money to pay for my surgery. Ma'am, you don't have to worry about the cost of the surgery. It's yours free of charge. Why would you do that for me? You don't even know me. Well, see, when I was a young boy, my mother, she was very sick. But out of desperation, I did something that she wouldn't have approved of. I stole the medication from the store. And I just remember getting called by the store owner and thinking that I would never see my mother again. But it was this woman. She came out of nowhere and saved our lives. It was one thing that she said that stuck out the most to me. And she said, sometimes you just gotta do something nice for the people who need it the most. Thank you. You don't have to thank me. Just remember, always pay it forward. The good. Luar biasa Pak Imam, Masya Allah. Gimana Pak Imam? Menyentuh sekali ya. Sangat-sangat menyentuh Pak Imam. Haru melihatnya ya. Nah, kenapa ini terjadi Pak Imam? Apa yang kita harukan sebetulnya? Ya, inilah sesungguhnya hati manusia itu. Jadi Allah meniupkan ya kebaikan itu di hati manusia. Dan apabila kebaikan itu kita berikan,
ya, tanpa embel-embel nanti kita dapat penghargaan atau tidak, ya, tanpa ragu nanti uang kita habis apa enggak. Sejauh kebaikan itu kita munculkan, kita keluarkan, menolong sesama, membantu sesama, subhanallah, Allah mengatur segalanya, bahkan kebaikan itu kembali kepada diri kita. Dan itu janji Allah, Pak Imam, dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Allah mengatakan, bukan Ar-Rahman ya, dalam ayat yang lain, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Nah, kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Masya Allah. Jadi, mungkin bisa saja itu tidak di dunia, tapi juga bisa saja itu Allah berikan pada di akhirat nanti. Artinya apa? Tidak ada yang sia-sia. Allah tidak pernah tidur, Pak Imam, untuk memberikan balasan kepada kebaikan yang kita ciptakan. Tapi kebanyakan orang ragu untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu tadi, ya nanti kalau dia terima kasih, ya nanti kalau duit saya nggak habis. Wah, ini orang berpikir tentang apa yang ada sama dia, nanti akan habis apa enggak. Kalau mata air sumur tadi, Pak Imam, ambil saja. Jangan berpikir nanti airnya habis di bawah. Kenapa? Karena ada sumber telaga yang tidak pernah habis. Jadi kalau orang yang beriman itu, Pak Imam, dia nggak pernah takut dia bahwa sumber rezekinya itu akan habis. Kenapa? Karena sumber rezekinya itu connected dengan Allah yang maha memberi rezeki. Jadi tak ada keraguan sedikit pun bahwa kalau dia memberi, nanti Allah akan memberi gantinya bahkan berlipat ganda. Masya Allah, Pak Imam. Ini spirit yang dahsyat yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dia tidak ragu mengeluarkan segenap potensi yang ada pada dirinya. Nah, di perusahaan ini terjadi, Pak Imam, ya, bahwa banyak orang yang ragu mengeluarkan potensinya karena dihitung-hitung, ya nanti kalau saya dapat jabatan, ya nanti kalau gaji saya naik, ya nanti kalau saya dinilai tinggi oleh pimpinan. Kalau enggak, percuma saya kerja keras, gak ada balasannya. Nah, akhirnya dia tidak bekerja keras, dia hanya berpikir tentang nanti saya kehabisan apa yang ada pada diri saya. Pak Imam, ini ada satu video lagi bahwa kebanyakan orang itu punya persepsi yang yaitu tadi soal kebaikan itu tidak akan kembali pada dirinya. Itu berbahaya sekali. Itu justru penghambat potensi itu untuk keluar dari diri kita. Coba lihat video ini, Pak Imam. Persepsi yang salah. Excuse me, sir. Could you please hand me my wallet? Ada pula dompetnya jatuh, Pak Imam. Ada orang lewat suruh ngambil. Wah, ditendang dompetnya, Pak Imam. Mungkin di pikirannya lah agak benar ini orang. Ambil dompet aja disuruh orang lain. Ternyata nggak ada tangannya, Pak Imam. Tersentuh juga dia, Masya Allah. Everything's good, bro? Man, honestly, I think I dropped $100 somewhere. They were for my medicine. I really can't find it. Could you help me look for it? I think it's really windy out there. I don't think you'll be able to find it. But you know what? Here. No, it's okay. Keep it, man. You need it. No, but it's okay. I feel bad. No. It's gonna make me feel good. Please keep it. Thank you so much, sir. I really appreciate it. Don't say that. Thank you so much. Have a nice day. Oh, my bad. Thank you. Luar biasa, Pak Imam. Rasanya, apa yang kita pelajari dari situ, Pak Imam? Di video pendek, tapi menyentuh hati kita, Pak Imam. Bahwa kebaikan itu ya harusnya kita keluarkan tanpa persepsi-persepsi yang menghalangi kita. Tapi kebanyakan orang punya persepsi yang buruk. Bahwa kalau saya menolong, kalau saya memberi, kalau saya bekerja keras, saya berkorban demi perusahaan, demi organisasi, ya, demi kehidupan,
Ya, nanti tidak balik pengorbanan itu pada diri saya. Nah, akhirnya orang seperti itu hanya menikmati apa yang ada pada dirinya dan dia lupa untuk memberi dan berbagi kepada sesama. Akhirnya potensi yang demikian hebat dalam dirinya menjadi terkungkung. Nah, itulah sebetulnya penghambat, ya, greatness seseorang itu tidak muncul. Maka persepsi itu harus dihilangkan, ya, break the limit, kita keluarkan semua potensinya sehingga kita menolong, kita memberi, kita bekerja keras, kita dahsyat, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini saya berikan contoh video satu lagi, Pak Imam. Ini video kesukaan saya nih, Pak Imam. Itu main pingpong. Coba kita lihat pingpong ini. Dahsyat. Dahsyat. Mati ya. Wih. Dahsyat lama. Luar biasa. Timo, absolutely furious. Ya, Pak Imam, permainannya dahsyat tuh, keren. Slow ball. Brilliant counters. Aduh. Oke, Pak Imam. Gimana kesimpulannya, Pak Imam? Seneng nggak lihat bola ini? Nah, saya itu heran, Pak Imam, ya, lihat permain pingpong ini. Semua itu pemain itu gayanya sama aja. Ada satu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh semua pemain pingpong. Pak Imam tahu apa? Ya. Nah, pertanyaannya itu bisa negatif, bisa positif. Saya akan bilang misalnya, apa yang tidak dilakukan oleh pemain pingpong? Semua tidak melakukan. Apa itu? Sama itu. Atau apa yang dilakukan oleh pemain pingpong? Ya, dan semua pemainnya sama. Nah, jawabannya Pak Imam dalam konteks pembahasan kita pada pagi hari ini adalah semua pemain pingpong fokus kepada bola. Betul nggak? Jadi dia fokus pada bola, dan satu lagi, semua pemain pingpong tidak melihat papan skor. Betul nggak? Ya, tidak ada pemain pingpong itu yang ngeliatin papan skor, karena kalau dia lihat papan skor pasti kalah dia. Nah, apa artinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita bekerja, kalau kita hidup, kita memberi, menolong dan sebagainya, jangan lihat papan skor. Jangan lihat balasannya, jangan lihat nanti itu akan kembali pada diri kita. Biarkanlah wasit yang menghitung papan skornya. Biarlah dia yang akan menghitungnya dan dia tidak salah. Dan orang yang beriman yakin betul dia bahwa Allah Maha memberi. Meskipun ya kita tidak menghitung-hitungnya. Dan Allah tidak pernah tidur, Allah tidak akan pernah salah untuk memberikan balasan kepada siapapun yang berbuat baik. Artinya apa? Fokus pada prestasi, fokus pada karya, fokus pada pekerjaan. Nanti Allah yang akan memberikan ya skor yang tinggi pada diri kita. Orang yang beriman tidak pernah berpikir dia, tidak pernah kecewa dia. Maksudnya tidak berpikir akan kecewa bahwa balasan itu tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Maka percayalah Pak Imam, ini kalau masih ada waktu saya tambahkan kisah sedikit Pak Imam. Ada ya? 2 menit? 3 menit masih bisa? Oke, dulu saya itu masih bisa ya. Saya itu kan kerja Pak Imam. Semualah kita juga kerja. Saya setiap akhir bulan di perusahaan saya dulu itu suka mikirin itu Pak. Ini lembur berapa? Karena waktu itu gaji itu terbuka gitu Pak. Jadi setiap orang bisa lihat gaji diri dan orang teman-temannya. Nah, setiap kali akhir bulan itu semuanya pada uring-uringan Pak. Apa masalahnya? Loh, kok gaji saya lebih rendah dari yang lain? Kok dia lebih tinggi? Loh, kok dia lemburnya lebih banyak?
Saya tahu dia, oh akhirnya uring-uringan. Setiap bulan uring-uringan gitu, Pak. Nah, begitu juga di beberapa perusahaan yang lain, saya kerja juga di sana, sama. Akhirnya satu hari saya ditanya sama guru saya di SMA dulu, Pak, Legisan, apa Pak Guru? Berapalah gajimu sekarang? Kemudian saya jawab, Pak, saya sudah lama tidak mikirkan berapa gaji saya. Oh ya? Iya, karena dulu setiap kali saya mikirkan berapa gaji saya setiap bulan, saya pusing saya, Pak. Kenapa? Kenapa saya lebih rendah dari yang lain? Kenapa orang lain lebih tinggi dari saya? Itu aja akhirnya yang dipikirkan. Bukan kita mikirkan pekerjaan dan prestasi, tapi malah kita mikirkan, membanding-bandingkan apa yang kita dapat dibanding dengan orang lain. Akhirnya kita kemerungsung, Pak Imam. Kita gundah gulana, kita sedih, kita stres, hanya karena pikiran kita sendiri. Semenjak itulah saya berpikir, lebih bagus saya pikirin pekerjaan daripada saya mikirkan gaji. Kenapa? Biarlah Allah yang mengatur berapa gaji yang layak untuk saya. Semenjak itu Pak Imam, saya berserah diri saja pada Allah. Sudahlah, Allah yang akan mengatur berapa yang akan kita makan. Berapa untuk diri kita. Ya, berapa nanti untuk keluarga kita, biar Allah yang akan mengaturnya, sedangkan kita fokus pada apa yang kita kerjakan. Pukul bola dengan baik, nanti papan skor akan naik dengan sendirinya. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu konsepnya Pak Imam. Nah, apa kesimpulan dari semua kisah ini Pak Imam? Mari kita lihat bahwa untuk menjadi greatness, maka diri kita harus fokus kepada contribution. Apa itu contribution? Yaitu menciptakan values atau value creation. Nah, value creation itu adalah menciptakan manfaat dari apa yang Allah berikan pada diri kita. Ayatnya dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami anugerahkan pada diri mereka, mereka menafkahkannya. Artinya, dari nikmat Allah menjadi maslahat. Dari nikmat Allah kita create dia, ya kita olah dia menjadi manfaat. Jangan begitu kita diberi nikmat Allah yang banyak, kita diemin aja. Ya, kita biarkan aja. Ya, akhirnya apa? Ibarat sumur, dia akan busuk dia. Ya, dia akan jadi penyakit. Begitu kita dapat nikmat Allah pada diri kita proses dia Pak Imam, kita proses, keluarlah menjadi manfaat, menjadi maslahat bagi kehidupan. Inilah inti dari khalifah Allah itu. Maka nafkah adalah mendorong kita menjadi orang yang generous. Generous itu adalah berbuat baik. Ya, potensi kita keluarkan. Dan kita ingin memberi yang terbaik tentunya. Maka dari situlah spirit inovasi. Kalau orang mengatakan inovasi tiada henti, ya, inovasi atau mati. Artinya apa? Memang situasinya kalau kita tidak terus menciptakan kebaikan, di dalam diri kita akan tercipta keburukan. Akhirnya kita tidak bisa mencapai apa-apa. Selamat berjuang Pak Imam untuk mengeluarkan segenap potensi yang ada pada diri kita. Lepaskan, jangan dibonsai. Lepaskan, jangan dibelenggu oleh persepsi-persepsi yang buruk. Lepaskan, nanti Allah yang akan memberikan balasannya yang terbaik untuk diri kita. Demikian Pak Imam. Semoga bermanfaat untuk sama-sama kita. Baik. Baik, terima kasih Pak Legisan. Pagi ini kita mendapat ilmu yang luar biasa terkait dengan melepaskan potensi greatness. Jangan hanya mencari saja, tapi juga memberi, melepaskan apa yang kita miliki, dan nanti akan diberikan berlipat ganda oleh Allah. Kira-kira begitu ya Pak ya? Betul sekali Pak Imam. Betul Baik, sekali. Pak, untuk pagi ini kita sampai di sini karena waktu kita yang dibatasi kita akan lanjutkan untuk materi-materi berikutnya pada acara Ramadan Week selanjutnya. Ramadan Greatness pada episode selanjutnya. Kalau tidak ada lagi yang terima kasih Pak Imam. Tidak ada lagi yang mau disampaikan. Cukup. Dan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.